Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodijah, NIM 231240060, kelas PGMI 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Eropa. Awal masuknya Islam ke daerah Eropa terjadi pada abad ke-7. Pada itu masa penaklukan Muslim atas Persia. Dari situlah Islam masuk ke daerah Eropa, tetapi mereka umumnya hanya berdagang di Kekaisaran Bizantium. Sementara gelombang besar Islam masuknya ke Eropa itu pada tahun 711 Masehi setelah penaklukan semenanjung Iberia, Andalusia. Nah, yang sekarang itu sering disebut dengan Spanyol. Perkembangan Islam di Eropa. Perkembangan Islam di Eropa itu terbatas pada tiap-tiap negara. Untuk gambaran umumnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di beberapa negara di benua Eropa. Yang pertama, Spanyol. Jadi Spanyol ini sebelum kedatangan Islam terkenal dengan nama Iberia, Asbania, dan selanjutnya dinamai dengan Andalusia. Sebelum datangnya masuk Islam, mereka menganut agama Katolik. Masuknya Islam ke Spanyol terjadi pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika. Dan penyebab daerah Spanyol itu menjadi bisa dimasuki oleh agama Islam adalah karena ada salah satu orang dari Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri ketika runtuhnya Bani Umayyah dan menyusup ke Spanyol. Lalu ia mendirikan Bani Umayyah yang bertahan sejak 193 sampai 458 Hijriah, sekitar 8 abad. Di daerah Spanyol itu di kala itu mengalami kemajuan. Nah, majunya peradaban Islam di daerah Spanyol kita bisa lihat dari ilmu pengetahuannya yang ditandai oleh munculnya para ilmuwan yang terkemuka seperti Ali Ibnu Hazm, seorang penulis 400 jilid buku tentang sejarah, agama, logika, dan adat istiadat. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun yang terkenal akan filsafatnya. Bukunya itu terkenal yang berjudul Muqaddimah. Ada Ibnu Battuta, seorang pengembara terkenal yang menjelajahi dunia. Islam juga berhasil masuk dan berkembang di Italia pada abad ke-9, tepatnya di Pulau Sicilia. Tidak hanya di Spanyol dan Italia, Bani Umayyah juga membawa ke Eropa Timur seperti Rusia. Sejak itu, pengaruh Islam terus menyebar ke berbagai negara di Eropa. Periode kemunduran Islam berkembang Islam di Italia tidak berlangsung lama. Pengaruhnya mulai lenyap setelah bangsa Normandia menguasai Sicilia pada abad ke-11. Setelah mengalami masa kejayaan dan kemajuan, di Spanyol juga mengalami masa kemunduran peradaban Islam itu. Nah, pada sekitar abad 13, umat Islam mengalami kemunduran di daerah Spanyol ini yang juga sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Eropa. Kekuasaan Muslim yang berlangsung bertahun-tahun berhasil diruntuhkan oleh pasukan Kristen. Setelah runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah, muncul berbagai keamiran ataupun provinsi-provinsi kecil dan terjadilah perpecahan umat Islam pada masa itu. Selanjutnya ada daerah Rusia. Nah, di daerah Rusia tidak beda jauh. Masuknya Islam ke daerah Rusia itu tidak berbeda jauh dengan masuknya Islam ke daerah Spanyol. Masuknya Islam ke daerah Rusia
itu pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Saat itu panglimanya adalah Qutaibah bin Muslim yang berhasil menaklukkan Rusia. Qutaibah juga menyebarkan dakwahnya ke penduduk sana untuk memeluk agama Islam. Keberhasilan Qutaibah bin Muslim ini dimulai pada tahun 86 Hijriah hingga 91 Hijriah. Ditambah lagi, usai berhasil menguasai seluruh wilayah, bahkan hampir mendekati perbatasan Cina. Qutaibah juga mendirikan masjid besar di Bukhara dengan nama Jami Qutaibah. Kan Qutaibah juga mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah warga, sekaligus mengizinkan mereka menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang mudah difahami. Oke, next slide selanjutnya yaitu kebangkitan Islam di Rusia. Kenapa saya bahas kebangkitan Islam di Rusia? Karena umat Islam di Rusia itu pernah mengalami tekanan selama hampir 3/4 abad setelah dikuasai oleh rezim Bolshevik. Meski demikian, Islam perlahan bangkit kembali, yang terbukti dari mulai tingginya animo haji dan umroh, serta minat mempelajari Al-Quran di sana. Oke, selanjutnya ada di daerah Inggris. Nah, masuknya Islam di Inggris itu juga dampak dari perkembangan Islam di Spanyol, khususnya sejak pemindahan Universitas Islam Toledo dari Spanyol ke Inggris. Di Inggris ada tokoh yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Ia adalah Mozarte's organisasi-organisasi Islam di Inggris yang berkembang. Itu seperti yang pertama The Islamic Council of Europe, yaitu Majelis Islam Eropa. Yang kedua, The Union of Muslim Organization, organisasi Islam di Inggris, of British Muslim. Yang ketiga, The Association of British Muslim, yaitu Perhimpunan Muslim Inggris. Nah, yang keempat adalah The Islamic Foundation dan Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian, beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Diketahui pemeluk agama Islam di Inggris tidak hanya didominasi oleh penduduk asli, tapi juga pendatang yang berasal dari Turki, Mesir, Siprus, Yaman, Malaysia, dan lain-lain. Menurut catatan The Union for Muslim Organization, jumlah penduduk Islam sebanyak kurang lebih 1,5 juta. Orang Islam disebut sebagai nomor kedua dari pengikut terbanyak setelah agama Kristen. Jadi saat ini Islam merupakan agama dengan tingkat perkembangan terbesar di dunia dan agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Konsentrasi utama populasi Muslim di Eropa saat ini dapat ditemukan di Rusia, Albania, Prancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara di Eropa Barat lainnya. Pada 2018, umat Muslim di Rusia diperkirakan mencapai 28 juta jiwa atau sekitar 20% dari total populasi Rusia. Sementara negara di Eropa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam terletak di wilayah Balkan dan Eropa Tenggara. Mereka telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, bahkan sejak masuknya Islam di wilayah Eropa.
Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.